Bincang Dharma Pala. Baik, jumpa lagi dengan saya Kito Kurniawan dari Dharma Pala Nusantara. Kali ini kita dalam topik Bincang Dhamma, kita berkesempatan bisa berbahas Bincang Dhamma mengenai proses tudong menjelang Waisak 2026 dengan Romo Metiko. Selamat datang Romo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Romo. Sama-sama. Baik, kabar baik Romo ya? Kabar baik. Baik, Romo, sedikit membahas mengenai tudong yang sudah dilaksanakan di tahun 2026. Apa saja sih Romo kesan yang Romo telah alami dan jalani selama proses tudong tersebut berlangsung Romo? Baik. Sebelum membahas tudong, kita harus tahu apa arti kata tudong dulu. Terminologinya apa? Baik Romo. Sehingga ketika kita membahas sesuatu itu jadi tidak ikut pengertian umum yang mungkin kurang pas. Orang beranggapan bahwa tudong itu jalan kaki, gitu kan? Padahal tudong itu kan merupakan dialek Thailand, ya, penerjemahan bahasa Thai dari kata bahasa Pali dutangga, atau baik, dalam bahasa Sanskertanya dutaguna. Oh, baik, yang artinya adalah praktek pelepasan kekotoran batin. Jadi dutangga atau dutaguna atau bahasa Thailandnya tudong itu adalah praktek pelepasan kekotoran batin. Siapa yang mempraktekkan ini adalah para biku, karena aturan ini ditujukan kepada para biku. Kita umat awam tidak bisa gitu, karena bukan untuk umat awam gitu, untuk para biku. Nah, dutangga atau dutaguna atau tudong ini memiliki 13 aturan tambahan kalau di versi Palinya. Baik. Kalau di versi Sanskertanya itu memiliki 12. Jadi kalau di Mahayana ada 12 aturan tambahan dutaguna. Kalau di Pali, ya, di Theravada ada 13 aturan tambahan atau dutangga. Nah, bedanya nanti hanya satu dari 12 itu. Kemudian dutangga atau dutaguna ini adalah praktek tambahan di luar peraturan para biku, di luar patimokkha. Patimokkha kan aturan para biku, atau pratimoksa kalau dalam bahasa Sanskertanya. Nah, 13 aturan tambahan ini boleh dijalankan semuanya, boleh beberapa, boleh salah satu. Nah, siapapun yang menjalankan 13 praktek tambahan ini, salah satu saja, itu sudah termasuk praktek dutangga atau tudong. Nah, tidak ada kaitannya dengan jalan kaki, karena 13 aturan tambahan itu menjelaskan seperti mengenakan jubah dari sisa kain pembungkus mayat, sisa kain kafan yang untuk bungkus jenazah itu dijahit dibikin jubah, itu juga udah dutaguna, itu udah tudong. Baik Romo. Kemudian makan sekali duduk, artinya biku ini kalau makan nanti berdiri lagi, nggak boleh balikin makanannya, walaupun belum habis, walaupun belum kenyang, gitu kan? Iya. Nggak boleh balik ke sana dia. Kenapa? Karena dia praktek makan sekali duduk, atau dia hanya mengenakan jubah satu set. Jadi yang dikenakan hanya satu set saja, tidak ada ganti. Kalau dia basah ya harus ditunggu kering. Kayak kita kemarin mengikuti IWFP, perjalanan IWFP itu dari Singaraja ke Borobudur. Baik. Itu ada beberapa biku yang jubahnya hanya itu. Oh, iya, hanya satu set itu. Dia tidak punya jubah ganti. Ketika jubahnya basah, dia harus menunggu, mengantri sampai jubahnya kering ke jalan. Terus saya tanya Acan bagaimana? Ya sudah, kita pakai saja basah-basah nggak apa-apa, pakai jalan kering. Ya. Kemudian ada praktek sekali makan hanya sekali. Jadi dia hanya makan pagi saja atau hanya makan siang saja. Itu sekali makan. Dia kalau sudah berdiri tidak balikin makanannya lagi. Ada gitu. Kemudian dalam prakteknya dutangga dari 13 aturan tambahan itu, ada juga yang dia tidurnya di tempat terbuka, tidak boleh ada pelindung, tidurnya di kuburan, ya, bukan jadi wangsit, memang dia tidurnya di kuburan. Kemudian tidurnya di bawah pohon, tidurnya di hutan. Oh ya. Ya, terus ada juga dutangga dengan praktek dia tidak tidur rebahan.
tidak tidur rebahan. Oh, seperti itu Romo ya? Ya, itu duduknya posisinya sitting, duduk atau berdiri. Ada juga yang makan hanya apa yang ada di mangkoknya, patahnya. Jadi dia kalau sudah makan ya apa yang ada di patahnya yang dia terima, dia nggak akan tergiur atau tertarik dengan makanan di luar mangkoknya itu. Ada juga yang dia ketika sudah makan ya, dalam tutangga itu dia tidak menerima makanan lain lagi. Ketika sedang makan ya ada orang nawarin minum atau makanan tambahan lain, dia tidak menerima. Itu juga praktek tutangga. Jadi ada 13 jenis itu ya. Ada dari 13 jenis praktek tutangga itu, sebetulnya Romo Petiko bisa membantu menjelaskan message atau pesan apa yang ingin disampaikan dalam kegiatan tudong ini untuk masyarakat pada umumnya dan umat Buddhis pada khususnya. Nah, begini, jadi kemarin itu praktek dutaguna atau dutangga atau tudong itu dijadikan sebuah event sidayatra atau event perjalanan suci. Jadi dutangga itu adalah prakteknya, bentuk prakteknya, perjalanannya yang jalan kaki dari Singaraja ke Borobudur itu namanya sidayatra. Sida itu suci, bersih, yatra itu perjalanan. Perjalanan suci itu perjalanan bersih. Kenapa? Karena para bante yang mempraktekkan dutangga ini ya, dalam perjalanan sucinya ke Borobudur menebarkan ulas asih, menebarkan kedamaian, menebarkan kebahagiaan bagi siapa saja, sehingga penyambutan masyarakat itu luar biasa. Di luar panitia ya, kalau panitia kan sudah ini yang saya lihat itu yang masyarakat otomatis begitu dia dengar itu antusias, ya, antusias dengan kedatangan para. Nah, yang saya juga beberapa kali meneteskan air mata karena terharu. Di Bali itu begitu dia tahu ada biku lewat ya, itu umat dari umat sana ya, entah umat beragama apa kita nggak tahu ya, mungkin Hindu kemungkinan besar karena ya di Bali, karena seberang sini pula mereka datang menyeberang membawa apa yang mereka miliki dan mempersembahkannya. Itu sukacita. Saya tanya ibu kenapa melakukan ini, karena saya senang desa saya, tempat saya dilewatin para biku. Demikian juga umat beragama yang lainnya, sambutannya luar biasa. Karena kita nggak ada bawa misi penyebaran agama, nggak ada misi lainnya, hanya misinya adalah membawa kebahagiaan karena sedang melakukan perjalanan ke Borobudur, perjalanan spiritual atau sidayatra itu tadi. Sehingga pada suatu hari ketika sampai Jombang kita tahu ya, kampungnya Gus Dur, terus kampungnya santri, itu yang keluar dari desa-desa itu menyambut sepanjang jalan luar biasa. Nggak ada nyeting, nggak ada yang setting. Begitu antusias dan keinginan masyarakat untuk melihat kegiatan ini ya Romo. Ya karena itu tadi yang dibawa, energi yang disampaikan, vibrasi yang disampaikan para bante peserta IWFP itu, Indonesian Work for Peace, itu adalah pesan damai, pesan bahagia, nggak punya motif. Oh iya, sebetulnya di tahun ini Romo, kenapa sih menggunakan tema Work for Peace untuk kegiatan tudong ini Romo? Ya karena sebenarnya mengikuti tren yang sedang ada di Amerika yang membawa pesan jalan damai. Dan dunia ini kan sebenarnya kalau kita ngomong ya sedang kurang baik karena ada di beberapa negara itu sedang perang. Nah makanya di Indonesia ya kita menyampaikan, menyuarakan pesan damai. Ya melalui apa? Melalui perjalanan suci atau sidayatra ke Borobudur, para biku ini menyuarakan perdamaian dari Indonesia agar apa, dunia tahu bahwa Indonesia itu damai, bahwa Indonesia itu fine, bahwa Indonesia itu baik. Mempresentasikan bagaimana Indonesia di kancah internasional ya kita apa yang kontribusi kita untuk dunia. Ya salah satunya ya kita berusaha menyampaikan propaganda damai. Gitu loh, ini kan propaganda damai. Agar apa, dunia ngapain sih perang? Apa untungnya perang? Benefitnya apa? Kan nggak ada benefit dari perang. Yang menang jadi arang, yang kalah pun menjadi abu. Betul sekali, Romo. Pesan dari IWFP jelas adalah jalan damai, jalan membawa kedamaian, membawa sukacita, sehingga sambutan masyarakat di berbagai wilayah yang dilaluinya itu luar biasa. Nggak ada yang memusuhi, nggak ada yang, semuanya senang.
Dan itu yang membuat saya terharu. Indonesia luar biasa. Memang Bhinneka Tunggal Ika yang digali oleh founding father kita tidak salah, gitu. Artinya mencerminkan kerukunan antar umat beragama itu Iya. memang bisa dipraktekkan pada kehidupan nyata ya Romo. Betul, karena sekali lagi peserta IWFP juga bukan biku Indonesia semua. Thailand, Malaysia, Laos. Oh iya, dari berbagai negara ASEAN Romo. Iya, mereka yang berpartisipasi dari 3 negara. Artinya pesan damai ini juga bukan hanya mewakili Indonesia, tapi mewakili juga dari negara lain, mewakili dari Thailand, mewakili dari Malaysia, mewakili dari Laos. Mereka berkumpul di Indonesia mengikuti IWFP, menyuarakan Perdamaian. Kemudian Romo, nilai-nilai luhur apa sih Romo yang bisa diterima oleh masyarakat, kemudian khususnya pada umat Buddhis dari kegiatan Walk for Peace ini Romo? Ya, kalau di umat Buddha jelas bahwa kegiatan ini adalah perjalanan spiritual menjelang Waisak, otomatis menjadi spirit, menjadi Gema Waisak, menjadi momentum umat Buddha. Oh, ini mau Waisak, para biku sudah mulai jalan. Nah, umat ini otomatis dia mengingat. Biasanya kalau di daerah, di kampung-kampung itu ada namanya penghayatan dhamma. Nah, umat ini ada yang atasila penuh selama 1 bulan, ada yang dharma wacana atau pembabaran dhamma tiap malam di wiharanya, ada yang melakukan meditasi, ada yang atasila 1 minggu menjelang Waisak. Karena apa? Ini momentum. Karena Waisak ini kan datangnya setahun sekali. Terus ini kan menjadi kebanggaan bagi umat Buddha, karena agama Buddha adalah salah satu agama yang diakui oleh undang-undang. Walaupun semua agama diakui, tapi ini menjadi ciri khasnya karena Pak Waisak menjadi hari libur nasional. Dia banggalah karena perjuangan untuk menjadi Waisak sebagai hari libur nasional juga tidak mudah. Para pendahulu kita, para tokoh-tokoh agama Buddha awal itu berjuangnya luar biasa, sehingga agama Buddha mendapat pengakuan dari negara. Nah, itu kita nggak boleh lupa. Gitu. Baik Romo. Baik Romo, sebagai penutup dari bincang kita hari ini, yang menarik sekali Romo, apa sih Romo sebetulnya yang bisa dipahami oleh umat Buddha khususnya, terutama untuk para pemuda-pemudi Buddhis, bahwa kegiatan Walk for Peace ini berdampak bagi mereka, berdampak bagi keyakinan umat Buddhis khususnya dalam melaksanakan kegiatan Pancasila Buddhis sehari-hari Romo. Baik, untuk generasi muda Buddhis, pemuda-pemudi Buddhis, tentu IWFP itu menjadi momentum untuk kita semua melebur menjadi satu kesatuan, bekerja sama. Kemarin contohnya pas kita melakukan IWFP itu berbagai pemuda-pemudi Buddhis dari berbagai macam mazhab atau nikaya atau aliran itu melebur menyambut para bande ini, ya. Bukan hanya yang Buddhis saja, yang non Buddhis pun ikut senang gitu kan. Di Bali kita diiringi oleh para pecalang, oleh anggota Banser. Di Banyuwangi juga luar biasa ya, semeton dari Hindu Dharma itu muda-mudinya juga senang berkumpul dengan pemuda-pemudi Buddhis menyambut para bande yang melaksanakan IWFP ini. Ini apa ya, kesempatan bagi generasi muda untuk mengeksplor dirinya sendiri, kapasitasnya sendiri, kemampuannya sendiri, kelebihannya sendiri di dalam hal yang positif, hal yang menebar kedamaian, hal yang membawa kerukunan, hal yang membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Karena kalau kita lihat di Bali, di Banyuwangi itu pemuda lintas imannya luar biasa, dan peran pemuda Buddhis di situ juga sangat dibutuhkan. Terbukti wihara yang berbeda mazhab ini bisa berkumpul menjadi satu gitu loh, tanpa melihat yuk dari aliran apa, mazhab apa, enggak, tapi kita umat Buddha, kita pemuda Buddhis bersatu menyambut para bante. Terbentuknya dari berbagai mazhab satu kebersamaan Romo ya. Iya, betul. Baik, tentunya menarik sekali perbincangan kesempatan pada kali ini. Baik Romo, terima kasih atas masukan dan ujangannya saat ini Romo Metiko. Baik sahabat Dhamma, dalam bincang Dharma Pala kita usaikan pembincangan pada kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya.
Bincang Dharma Pala.